Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingin menjawab dulu dua hal penting yang tadi sempat Om Lim ungkap dan dijawab oleh teman-teman kita. Pertama, beranikah Prabowo misalnya, atau bagaimana nanti Prabowo melakukan pemerintahannya ya? Berani nggak ya gitu untuk melakukan koreksi? Jadi saya kira pertanyaan itu tidak valid bagi kita. Yang kita tuntut adalah bahwa telah terjadi kejahatan terhadap konstitusi, demokrasi, dan hak rakyat. Sehingga Prabowo harus melakukan koreksi dan penegakan hukum. Jadi bukan soal berani atau tidak berani. Harus ya. Harus. Wajib ya. Itu satu. Yang kedua, yang juga sering diungkap oleh teman-teman perjuangan. Ini kan waktu tinggal 3 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Bagi kita bukan soal waktu, tapi ini soal prinsip negara hukum. Ada penjahat, ada pengkhianatan terhadap negara, maka pelakunya itu harus diproses hukum, ditangkap dan diadili. Jadi bukan soal waktu, tinggal nggak ada. Bukan itu. Apalagi kalau kita bicara tentang bahwa kita ini umat beragama. Ya, ada perintah untuk menegakkan kebenaran, menumbangkan kejahatan. Ada perintah untuk kita berbuat. Minimal kita berbuat itu bertindak atau bersuara. Jangan cuma sekedar dalam hati misalnya. Nah, kita melakukan ini, terserah besok tinggal seminggu lagi pun, kita akan terus bersuara yang namanya Petisi 100. 23 Juli 2023 kita sudah menyatakan sikap kita. Minta supaya ada proses pemakzulan terhadap Joko Widodo sesuai dengan pasal 7A dilanjutkan dengan 7B. Dan kenapa kita menuntut itu? Karena kita punya sekian banyak fakta di lapangan bahwa ini negara-negara hukum. Maka penyelenggara-negaranya harus patuh taat kepada hukum. Yang kita temukan banyak pelanggaran hukumnya, maka kita itu menyatakan sikap untuk terjadinya proses pemakzulan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata penyelenggara negara bukan cuma Joko Widodo yang bermasalah. Di sisi legislatif juga bermasalah, yudikatif juga bermasalah. 3 cabang kekuasaan ini sudah bermasalah, tidak menjalankan fungsi tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi. Maka kita dari Petisi 100 yang punya tanggung jawab kepada negara, kepada bangsa, kepada rakyat, menyuarakan dan membacakan petisi itu. Itulah yang paling prinsip perlu kita ingatkan kepada publik tentang 2 hal tadi pertanyaan. Apakah Prabowo berani atau tidak? Ini waktu tinggal 3 bulan, tapi jawaban kita adalah bahwa ini negara hukum, ada pelanggaran, ada pengkhianatan, maka kita mau ini diproses secara hukum segera. Kalau tidak bisa oleh legislatif, DPR, MK, MPR nanti, maka yang punya hak suara yang dijamin oleh konstitusi di pasal 28 dan 28E, yaitu publik, punya hak untuk menyatakan pendapat, bersikap, berkumpul. Maka saya menghimbau kita semua rakyat ini, ya, melalui people power. Ini dijamin oleh konstitusi. Mari kita lawan rezim yang sudah mengkhianati konstitusi ini. Nah, yang paling penting juga kita ingat, ya, kenapa seperti itu? Pertanyaan Om Lim yang terakhir, ya. Ini kan memang motifnya itu adalah ingin terus berkuasa, ingin mendapatkan keuntungan ekonomi atau rente, ingin mengentertain siapa-siapa yang negara yang mendukung dia, terutama Cina. Nah, kalau motifnya sudah seperti itu, maka dia melakukan penghalalan segala cara. Maka konstitusi dilanggar. Dampaknya apa dengan sikap pemerintahan seperti ini? Sikap oligarki, ya, ada penguasa, ada pengusaha, ini bersatu, didukung pula oleh Cina. Partai-partai di sana juga ikut mendukung. Kalau sudah seperti ini, kan negara itu seolah tidak berdaulat. Jadi terjajah. Jadi terjajah, hutang meningkat, ekonomi rusak, dolar terus naik, ya.
rakyat hidup semakin susah. Ini yang korban yang dampak negatif yang nyata dari pemerintahan oligarki pro Cina ini, dari politik penghalalan segala cara. Apakah Anda rakyat akan hanya membiarkan kelakuan rezim yang seperti ini, termasuk yang katanya presiden terpilih itu punya sumpah sakta marga, ya, akan menghentikan atau melanjutkan program oligarki ini? Jadi kalau bicara dampak dari kejahatan ini, kita sudah sama-sama merasakannya. Tinggal sekarang kita mau apa? Ya kan? Jangan mencari-cari alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Siapapun Anda punya keluarga, Anda punya mata pencaharian yang terancam, hidup semakin miskin, tidak berdaulat, apakah Anda biarkan itu untuk terus dirampok? Termasuk misalnya dengan kekuasaan yang otoriter, dia pakai instrumen negara, melabel bahwa ini adalah proyek negara untuk kepentingan oligarki tadi, salah satunya itu di PIK. IKN juga sama seperti itu, Rempang juga seperti itu. Jadi sudah seenaknya. Padahal ada aturan main dalam konstitusi, ada dalam undang-undang. Kalau Anda mau kasih kontrak untuk HGU misalnya 190 tahun, Anda kan harus bahas dulu dengan DPR atau dengan rakyat. Tapi kalau Anda pakai kekuasaan Anda untuk bagaimana ini kedaulatan negara dirampok dan sekian banyak undang-undang itu dikangkangin, maka ini sudah sangat-sangat keterlaluan. Maka kesimpulan saya adalah rakyat harus bangkit. Yang kedua, bahwa suara ini akan terus kita gaungkan. Yang ketiga, bahwa tidak cukup bahwa kalau nanti beliau sampai ke 20 Oktober lengser secara baik-baik, bukan berarti dia bisa bebas dari kejahatan terhadap negara yang sudah dilakukan, karena kita punya data-datanya. Ini Bang Olan, apa yang dilakukan Ya. dengan proses suatu penjajahan, misalnya ada PSN lah, kemudian tetap ingin menghadirkan sejuta petani lah, yang dikhawatirkan rakyat itu adalah tentara. Ini kan jelas-jelas proses penjajahan, tapi dia tidak berkomentar apa-apa sampai akhirnya yang kita ungkap yang lalu, Tempo berani menyimpulkan ini adalah betul-betul penjajahan, pengadu dombaan dan sebagainya. Nah, petisi 100 apa tidak ingin memberikan rekomendasi misalnya kepada TNI atau kepada rakyat, ini loh kita ini sedang dijajah, proses ini udah bukti. Saya kira kita sudah melakukan itu. Bahwa orang-orang terdidik, intelek, kampus-kampus pun juga sudah paham itu. Mereka paham. Kalau tidak, kenapa dulu ada forum guru besar menggugat putusan MK nomor 90 tentang lolosnya Gibran, untuk lolosnya Gibran menjadi cawapres misalnya. Itu kan sudah fakta-fakta di lapangan yang terjadinya pelanggaran itu, yang mestinya kalau kita bicara tadi kembali kepada negara hukum, yang harusnya diproses oleh DPR tidak berlangsung, maka rakyat tinggal harusnya melawan. Nah, guru besar ini saya kira bisa melanjutkannya dengan selangkah lagi, menggalang perlawanan rakyat. Tidak cukup hanya seperti tadi. Sama juga dengan TNI. Ya. Purnawirawan lah minimal gitu. Kita berharap purnawirawan itu mau bersatu untuk menggalang perlawanan rakyat. Hanya tinggal itu saya kira. Kalau bicara hukum dia sudah kangkangin. Partai kita harap nanti akan bersuara itu tidak bisa, kenapa? Disandra. Karena disandra. Tidak akan bisa, tidak akan ada yang berani bersuara. Sedikit saja ngomong itu nanti akan dipanggil KPK. Nah, dia sekarang mainnya itu kan dari pinggir-pinggir. Ngancam PDIP, nangkap dulu wali kotanya misalnya di Semarang, ya kan? Ngancam Nasdem misalnya menterinya dulu gitu. Ya, itu dalam rangka apa? Supaya tidak bersuara. Sama juga dengan yang ada di PAN misalnya. Proses yang harusnya ya, kalau kita bicara pelanggaran konstitusi, menurut 7A itu ada proses pemazulan yang harusnya dimulai oleh DPR, itu tidak akan pernah terjadi karena sudah diancam oleh rezim korup
oligarki pro-Cina ini menghalalkan segala cara. Maka saya bilang, saya berharap rakyat melakukan perlawanan. Mari kita turun bersama-sama. Ini tanggung jawab kita. Ya, anggap saja ini jihad. Ya memang jihad. Ada kemungkaran, nahi mungkar, maka kita harus melakukan sesuatu. Yang paling optimal itu kita berbuat di lapangan. Tidak sekedar dalam hati. Tapi nyatakan bahwa sikap dan perbuatan kita sama, maka mari sama-sama kita lawan. Tidak peduli ini tinggal 2 bulan atau kapanpun. Mari saya menghimbau kita semua untuk bangkit melakukan perlawanan. Dan yang kedua, mari kita ingatkan kepada rezim ini yang namanya Prabowo, bahwa ini negara hukum, Anda jangan pernah sekali-kali melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini. Meskipun dia coba untuk menyandera Anda, misalnya dia akan berkantor katanya di IKN tanggal 28 Juli. Nah, meskipun itu nanti akhirnya bisa dia berkantor di sana, bukan berarti Prabowo tidak bisa membatalkan proyek itu. Ya, sama juga dengan PIK. Dia sekarang ini mungkin PIK 2 itu sudah jalan, akan menguasai tanah-tanah sampai mungkin 90 km ke arah barat sana untuk menjadikan negara dalam negara. Dan itu sudah menjadi komitmen Jokowi dalam PSN dengan aguan. Maka bukan berarti Prabowo harus tunduk ikut melanjutkan proyek itu. Kalau memang dia adalah penganut atau prajurit Sabta Marga. Apalagi kalau kita bicara soal negara hukum tadi. Jadi saya kira itu mungkin yang perlu kita ingatkan kepada rakyat dan kepada rezim ini dan kepada Prabowo. Anda tidak akan diterima oleh rakyat seandainya dia melanjutkan apa yang sudah menjadi kebijakan dan sudah dituliskan dalam peraturan undang-undang oleh Jokowi. Ini saya kira rakyat akan berada di belakang Prabowo sepanjang dia konsisten dengan konstitusi dan undang-undang dan tidak pernah takut harusnya untuk membatalkan apa yang sudah ditandatangani oleh Joko Widodo. Baik.